Untuk pembahasan yang pertama, ada pengertian sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Pengertian sistem pengendalian anggaran yaitu suatu sistem pengendalian yang merujuk pada serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pengeluaran organisasi atau entitas sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, ada elemen kunci dalam sistem pengendalian anggaran yang melibatkan yang pertama perencanaan anggaran, yaitu menetapkan anggaran awal yang mencakup perkiraan pengeluaran untuk berbagai kegiatan dan proyek organisasi. Yang kedua, pengendalian persetujuan, di mana pengendalian ini memastikan bahwa setiap pengeluaran melewati proses persetujuan yang sudah sesuai dengan hierarki organisasi dan rencana anggaran. Yang ketiga, pemantauan realisasi anggaran, melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran aktual dan perbandingannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian pengendalian revisi anggaran. Jika ada kebutuhan untuk merubah anggaran karena perubahan kondisi atau prioritas organisasi, revisi harus melalui proses persetujuan dan pemantauan yang sesuai. Selanjutnya, pelaporan dan evaluasi kinerja. Menyusun laporan berkala tentang kinerja finansial, perbandingan antara anggaran dan pengeluaran aktual, dan mengevaluasi apakah organisasi sudah berada dalam jalur yang benar. Kemudian pengendalian varians, analisis perbedaan antara anggaran dan pengeluaran aktual untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil langkah-langkah korektif jika diperlukan. Pengertian sistem pengendalian pendapatan. Sistem pengendalian pendapatan mengacu pada serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pendapatan suatu organisasi atau entitas telah dikelola dengan efisien, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencegah kerugian pendapatan, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Kemudian, elemen kunci dalam sistem pengendalian pendapatan. Yang pertama, penetapan tarif atau harga. Menentukan tarif atau harga yang sesuai untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini dapat melibatkan analisis biaya, permintaan pasar, dan pertimbangan lainnya untuk menetapkan harga yang dapat mendukung pencapaian tujuan keuangan. Yang kedua, proses penjualan dan penerimaan. Mengelola proses penjualan dan penerimaan dengan cermat, termasuk pembuatan faktur, pencatatan penjualan, dan pengelolaan pembayaran. Sistem ini dapat mencakup kontrol terhadap penjualan kredit, pemantauan piutang, dan tindakan pencegahan terhadap potensi kehilangan pendapatan. Kemudian pengendalian pendapatan pasif. Memastikan bahwa sumber pendapatan pasif seperti royalti atau dividen dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat. Kemudian pelaporan dan monitoring, menerapkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau pendapatan secara berkala. Ini mencakup pemantauan pencapaian target pendapatan, analisis varian, dan pelaporan keuangan yang transparan. Selanjutnya, pencegahan kecurangan dan penipuan, menerapkan kontrol internal untuk mencegah kecurangan dan penipuan yang dapat menyebabkan kehilangan pendapatan. Hal ini melibatkan verifikasi transaksi, pemisahan tugas, dan tindakan keamanan lainnya. Kemudian kepatuhan hukum dan regulasi,
memastikan bahwa kegiatan pengumpulan pendapatan berada dalam kepatuhan penuh dengan peraturan perpajakan, hukum kontrak, dan regulasi lainnya yang berlaku. Kemudian manajemen piutang. Mengelola piutang dengan baik, termasuk pemantauan dan pengelolaan piutang usaha agar tidak menimbulkan risiko kehilangan pendapatan yang signifikan. Yang terakhir, analisis kinerja pendapatan. Menganalisis kinerja pendapatan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pendapatan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan data kinerjanya. Selanjutnya, pengertian sistem pengendalian pembiayaan. Sistem pengendalian pembiayaan adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan suatu organisasi atau proyek dikelola dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengendalikan penggunaan dana dan memastikan bahwa pembiayaan dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi. Elemen kunci dalam sistem pengendalian pembiayaan. Yang pertama, perencanaan dan anggaran pembiayaan. Membuat rencana pembiayaan yang mencakup estimasi kebutuhan dana, sumber-sumber pembiayaan yang potensial, dan alokasi anggaran yang sesuai. Selanjutnya, pemilihan sumber pembiayaan. Menentukan sumber pembiayaan yang tepat seperti pinjaman, modal sendiri, atau pembiayaan dari pihak ketiga. Keputusan ini harus mempertimbangkan biaya, tingkat risiko, dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, pengelolaan utang dan kewajiban keuangan. Menerapkan kebijakan pengelolaan utang yang bijaksana dan memastikan kewajiban keuangan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko keuangan yang tidak perlu. Selanjutnya, pemantauan dan pelaporan pembiayaan. Maksudnya memantau penggunaan dana secara berkala dan menyusun laporan pembiayaan yang transparan. Ini melibatkan perbandingan antara penggunaan dana aktual dengan rencana anggaran dan evaluasi kinerja pembiayaan. Selanjutnya, kontrol internal. Menerapkan kontrol internal untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Hal ini melibatkan proses persetujuan, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap penyalahgunaan dana. Selanjutnya, evaluasi kinerja pembiayaan. Menganalisis kinerja pembiayaan untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan mendukung tujuan organisasi dan apakah ada area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Kemudian, manajemen risiko keuangan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan pembiayaan, termasuk risiko bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa semua aktivitas pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap persyaratan perpajakan dan hukum keuangan lainnya. Selanjutnya, pembiayaan inovatif mengeksplorasi dan mengimplementasikan metode pembiayaan inovatif yang dapat meningkatkan keberlanjutan keuangan organisasi. Pengertian dari masing-masing aspek. Sistem pengendalian anggaran mencakup serangkaian prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan mengendalikan pengeluaran organisasi. Ini termasuk penyusunan anggaran, penetapan tujuan keuangan, proses persetujuan pengeluaran, pemantauan realisasi anggaran, dan analisis varian antara anggaran dan hasil aktual. Kemudian sistem pengendalian pendapatan melibatkan prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penerimaan organisasi. Ini mencakup penetapan harga, proses penjualan, pengelolaan piutang, dan pemantauan kinerja pendapatan untuk memastikan pencapaian target pendapatan. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian pembiayaan mencakup langkah-langkah yang diambil untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi sumber pembiayaan organisasi. Ini melibatkan pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai, manajemen utang dengan bijak, pengelolaan risiko keuangan, dan pemantauan penggunaan dana untuk memastikan keberlanjutan keuangan.
Pesan selanjutnya adalah tujuan dari sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Yang pertama adalah tujuan dari sistem penganggaran. Sistem penganggaran yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi bisnis. Sistem penganggaran memiliki tujuan berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk melakukan pekerjaan apapun secara teratur. Rencana yang dipersiapkan dengan baik membantu organisasi untuk menggunakan sumber daya yang langka secara efisien dan dengan demikian mencapai target yang telah ditentukan. Anggaran selalu disiapkan untuk periode mendatang dan menetapkan target mengenai berbagai aspek seperti pembelian, produksi, penjualan, perencanaan, tenaga kerja, dan lain-lain. Hal ini secara otomatis memudahkan perencanaan. Yang kedua adalah koordinasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selain perencanaan diperlukan upaya yang terkoordinasi. Penganggaran memfasilitasi koordinasi dalam arti bahwa anggaran tidak dapat dikembangkan secara terpisah. Yang ketiga yaitu pengendalian. Perencanaan melihat ke depan, sementara pengendalian melihat ke belakang. Penyusunan anggaran melibatkan perencanaan rinci tentang berbagai kegiatan seperti pembelian, penjualan, produksi, dan fungsi lain seperti pemasaran, promosi penjualan, perencanaan tenaga kerja. Tetapi, perencanaan saja tidak cukup, harus ada sistem pengendalian yang tepat, yang akan memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah tujuan dari sistem pengendalian pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat, dengan harga yang sesuai. Selain itu, masih ada tujuan-tujuan lain terkait siklus pendapatan, di antaranya, yang pertama adalah semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Yang terakhir yaitu aktivitas bisnis dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu tujuan dari sistem pengendalian pembiayaan. Berikut merupakan tujuan dari sistem pengendalian pembiayaan. Yang pertama adalah menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman. Yang kedua, mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah. Yang keempat, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan, analisis pembiayaan dan pengusahaan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Yang terakhir yaitu mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan oleh bank. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Yang pertama adalah manfaat dari sistem pengendalian anggaran. Sistem pengendalian anggaran memiliki sejumlah manfaat penting bagi organisasi dan entitas keuangan. Beberapa manfaat utama termasuk yang pertama adalah perencanaan yang lebih baik. Sistem pengendalian anggaran membantu organisasi dalam merencanakan pengeluaran dan alokasi sumber daya secara lebih baik. Melalui perumusan anggaran, organisasi dapat menetapkan prioritas, mengidentifikasi tujuan, dan menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Yang kedua adalah pengendalian pengeluaran. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk mengendalikan pengeluaran melalui perbandingan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan, mencegah pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Sistem pengendalian anggaran memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja organisasi melalui perbandingan antara hasil aktual dengan rencana anggaran. Manajemen dapat menilai sejauh mana tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang keempat yaitu pemantauan keuangan. Organisasi dapat menggunakan sistem ini untuk memantau kesehatan keuangan mereka secara terus-menerus. Ini melibatkan pemantauan penerimaan dan pengeluaran,
mengidentifikasi tren keuangan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat. Yang kelima, ada peningkatan efisiensi. Melalui pengendalian pengeluaran dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sistem pengendalian anggaran dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Organisasi dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu pencapaian tujuan strategis. Sistem ini membantu organisasi tetap fokus pada tujuan strategis mereka melalui perencanaan dan pengendalian anggaran. Organisasi dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Yang terakhir yaitu kepatuhan dan akuntabilitas. Sistem pengendalian anggaran membantu organisasi untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ini juga meningkatkan tingkat akuntabilitas karena proses persetujuan dan pengawasan anggaran membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau penyalahgunaan sumber daya. Sistem pengendalian anggaran bukan hanya alat manajemen keuangan, tetapi juga merupakan sebagai integral dari proses perencanaan dan pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah manfaat sistem pengendalian pendapatan. Sistem pengendalian pendapatan memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pendapatan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sistem pengendalian pendapatan. Yang pertama adalah pencegahan kehilangan pendapatan. Sistem pengendalian pendapatan membantu mencegah kehilangan pendapatan akibat kesalahan, kecurangan, atau tindakan yang tidak sesuai kebijakan. Kontrol internal yang tepat dapat mengurangi risiko kehilangan pendapatan yang tidak perlu. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Melalui cara dengan memonitor dan mengendalikan proses pendapatan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Proses penagihan yang lebih efisien, pengelolaan piutang yang baik, dan peningkatan dalam proses penjualan dapat menjadi hasil dari implementasi sistem pengendalian pendapatan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian pendapatan membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik, analisis kinerja pendapatan, perbandingan dengan target, dan membimbing keputusan manajemen. Yang keempat yaitu peningkatan kepatuhan hukum. Sistem pengendalian pendapatan membantu organisasi untuk tetap mematuhi aturan dan regulasi perpajakan serta hukum bisnis lainnya. Ini dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan denda yang dapat timbul akibat pelanggaran peraturan. Yang kelima yaitu optimalisasi pendapatan. Melalui cara menganalisis data pendapatan dan tren, organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan. Ini melibatkan penetapan harga yang lebih baik, pemasaran yang lebih efektif, dan strategi pendapatan yang lebih cerdas. Yang keenam yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja. Sistem ini membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pendapatan secara terus-menerus. Melalui perbandingan antara hasil aktual dengan anggaran atau target, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang ketujuh yaitu peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Manfaat sistem pengendalian pendapatan juga dapat dirasakan dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Kepatuhan yang baik dan kinerja keuangan organisasi. Yang kedelapan yaitu perbaikan proses bisnis. Analisis yang terlibat dalam sistem pengendalian pendapatan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi dalam proses bisnis. Mengetahui hal ini, organisasi dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Sistem pengendalian pendapatan merupakan alat yang penting dalam manajemen keuangan yang membantu organisasi mencapai tujuan keuangannya dan memastikan kelangsungan operasional yang stabil. Yang ketiga adalah manfaat sistem pengendalian pembiayaan. Sistem pengendalian pembiayaan memberikan berbagai manfaat bagi suatu organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan dan mendukung pencapaian tujuan keuangan.
Beberapa manfaat utama dari sistem pengendalian pembiayaan meliputi yang pertama, pengelolaan dana yang efisien. Sistem ini membantu organisasi untuk mengelola dana mereka dengan lebih efisien. Ini termasuk pemantauan dan pengendalian penggunaan dana, meminimalkan pemborosan, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua adalah pemantauan kesehatan keuangan. Melalui cara ini, dengan memantau dan mengevaluasi penggunaan dana, sistem pengendalian pembiayaan membantu organisasi untuk melacak kesehatan keuangan mereka secara berkala. Ini mencakup pemantauan arus kas, posisi likuiditas, dan aspek-aspek keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan dana. Sistem ini memberikan kontrol internal yang membantu mencegah kecurangan atau memisahkan tujuan, dan pemantauan transaksi dapat mengurangi risiko-risiko kecurangan. Yang keempat yaitu pengelolaan risiko keuangan. Melalui cara dengan memantau dan mengelola penggunaan dana, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul. Ini mencakup risiko likuiditas, risiko bunga, dan risiko kredit. Yang kelima yaitu optimasi struktur pembiayaan. Sistem ini membantu organisasi untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan mereka dengan mempertimbangkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Keputusan tentang pembiayaan ekuitas atau utang dapat dibuat dengan mempertimbangkan biaya dan risiko yang terkait. Selanjutnya yaitu evaluasi alternatif pembiayaan. Organisasi dapat menggunakan sistem pengendalian pembiayaan untuk mengevaluasi berbagai alternatif pembiayaan yang dapat mendukung proyek-proyek atau inisiatif strategis. Evaluasi ini dapat mencakup pemilihan sumber pembiayaan yang paling ekonomis dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kedelapan yaitu pemantauan kinerja pembiayaan. Sistem ini membantu dalam pemantauan kinerja pembiayaan, membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap hasil keuangan organisasi. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, hukum keuangan, dan peraturan lainnya yang berlaku adalah salah satu manfaat penting dari sistem pengendalian pembiayaan. Hal ini dapat mencegah potensi sanksi atau masalah hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Selanjutnya adalah keputusan keuangan yang lebih baik. Melalui cara dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai penggunaan dana, sistem pengendalian pembiayaan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Implementasi sistem pengendalian pembiayaan membantu organisasi untuk menjaga kesehatan keuangan mereka, mengurangi risiko, dan mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangannya. Pembahasan selanjutnya adalah gambaran dan pelaksanaan sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan adalah kerangka kerja manajemen keuangan yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya keuangan organisasi agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Berikut adalah gambaran umum tentang ketiga sistem ini. Sistem yang pertama yaitu sistem pengendalian anggaran. Gambaran umumnya yang pertama adalah perencanaan anggaran, yang kedua proses persetujuan, yang ketiga pemantauan realisasi anggaran, dan yang keempat adalah pengendalian pengeluaran. Sistem yang kedua yaitu gambaran pengendalian sistem pendapatan. Gambaran yang pertama adalah penetapan tarif atau harga, yang kedua manajemen penjualan, yang ketiga pengelolaan piutang, dan yang terakhir adalah analisis kinerja pendapatan. Yang ketiga adalah gambaran sistem pengendalian pembiayaan. Gambaran yang pertama adalah perencanaan pembiayaan, yang kedua adalah pemilihan sumber pembiayaan, yang ketiga manajemen utang, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pelaporan keuangan. Yang keempat adalah gambaran integrasi sistem. Yang pertama adalah keseimbangan antar sistem, yang kedua komunikasi antar departemen, yang ketiga adalah evaluasi kinerja keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa sistem pengendalian ini tidak statis dan harus disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal organisasi. Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi keuangan dapat mempermudah pelaksanaan
sistem pengendalian ini dengan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap data keuangan secara real time. Pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk merancang, menerapkan, dan memonitor sistem tersebut dalam organisasi. Berikut adalah panduan umum untuk melaksanakan sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Yang pertama adalah dengan penyusunan kebijakan, dengan menentukan kebijakan dan prosedur pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Pastikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua adalah perencanaan anggaran, dengan cara identifikasi tujuan keuangan dan kebutuhan anggaran organisasi. Libatkan berbagai departemen dalam proses perencanaan anggaran, dan tetapkan parameter dan kriteria perencanaan anggaran. Yang ketiga adalah proses persetujuan. Yang pertama dengan menentukan proses persetujuan untuk anggaran, proyek pendapatan, dan pembiayaan. Selanjutnya, jelaskan tanggung jawab dan kewenangan setiap tingkatan manajemen dalam proses persetujuan. Yang keempat adalah sistem informasi keuangan, dengan cara mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang mendukung pengendalian pendapatan, anggaran, dan pembiayaan. Dan pastikan integrasi data yang baik antara modul anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Yang kelima adalah pemantauan dan pelaporan. Dengan cara tentukan frekuensi pemantauan dan pelaporan kinerja keuangan, dan gunakan laporan keuangan dan analisis varian untuk memantau pencapaian terhadap anggaran. Yang keenam adalah manajemen utang dan pembiayaan, dengan cara menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen utang yang bijaksana, memonitor pembayaran bunga dan pokok utang secara teratur, dan mengevaluasi sumber pembiayaan yang tersedia dan potensial. Yang ketujuh adalah pengelolaan pendapatan, dengan cara mengatur penetapan harga atau tarif yang sesuai dengan tujuan organisasi, pantau dan kelola piutang usaha dengan efisien, dan analisis kinerja pendapatan dan identifikasi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya adalah pengendalian pengeluaran, dengan cara menerapkan kontrol internal untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana, dan pastikan proses persetujuan pengeluaran berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pelatihan dan kesadaran karyawan, dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan prosedur pengendalian keuangan. Dan tingkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya disiplin keuangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Yang selanjutnya evaluasi dan perbaikan, dengan cara melakukan evaluasi reguler terhadap efektivitas sistem pengendalian, identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian, dan terapkan perubahan sesuai dengan evaluasi kinerja dan perubahan kondisi organisasi. Yang selanjutnya auditor internal dan eksternal, dengan cara mendapatkan input dari auditor internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan praktik terbaik, dan mempertimbangkan hasil audit berbagai masukan untuk meningkatkan sistem pengendalian. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan sistem pengendalian ini harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Selain itu, adaptasi terus-menerus terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi diperlukan agar sistem tetap efektif. Selanjutnya itu tahapan kunci dalam sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Berikut adalah contoh yang mencakup beberapa tahapan kunci dalam sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Aspek yang pertama yaitu pengendalian anggaran. Tahapan kuncinya adalah perencanaan anggaran, proses persetujuan anggaran, dan pemantauan realisasi anggaran. Aspek yang kedua yaitu pengendalian pendapatan. Tahapan kuncinya adalah dengan penetapan tarif harga, manajemen penjualan, dan pengelolaan piutang. Aspek yang ketiga yaitu pengendalian pembiayaan. Tahapan kuncinya adalah dengan merencanakan pembiayaan, pemilihan sumber pembiayaan, dan manajemen utang dan pembiayaannya. Hal ini sudah mencakup berbagai tahapan yang diperlukan dalam sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Setiap langkah memiliki peran khusus dalam memastikan bahwa kontrol dan pengawasan organisasi berjalan dengan efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus sistem pengendalian anggaran, pendapatan, dan pembiayaan. Yang pertama, studi kasus sistem pengendalian anggaran.
PT Bumi Panggita Handitama Pekanbaru adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang atau jasa. Pada PT Bumi Panggita Handitama Pekanbaru, laporan pelaksanaan anggaran biaya proyek dibuat setiap bulan. Peranan anggaran sebagai alat pengendalian pada PT Bumi Panggita Handitama Pekanbaru masih kurang optimal. Dilihat dari pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan, ternyata ditemukan penyimpangan. Penyimpangan inilah yang menyebabkan anggaran sebagai alat pengendalian tidak dapat berfungsi dengan baik. Peranan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada PT Bumi Panggita Handitama Pekanbaru belum berperan secara efektif dikarenakan yang pertama, penyimpangan yang terjadi yakni berupa selisih antara biaya yang dianggarkan tidak dianalisis lebih lanjut atas tidak tercapainya yang dianggarkan. Yang kedua, dalam pelaksanaan anggaran, perusahaan tidak menerapkan reward system untuk penilaian kinerja yang dicapai oleh setiap bagian yang ada di perusahaan. Pada prinsipnya, setiap penyimpangan yang terjadi perlu dianalisis sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam anggaran biaya proyek PT Bumi Panggita Handitama Pekanbaru, sehingga tidak menimbulkan kecenderungan pada masing-masing bagian untuk penyusunan rencana anggaran sebesar mungkin yang akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, studi kasus sistem pengendalian pendapatan. PT Kartens Indonesia awalnya bernama CV Kartens Outdoor Equipment yang didirikan pada tahun 2000 yang menjual peralatan kegiatan alam terbuka. Perusahaan Kartens Outdoor Equipment ini berkembang pesat dan berganti nama pada tahun 2004 menjadi PT Kartens Indonesia Branded Fashion and Adventure. Pelaksanaan sistem pengendalian internal siklus pendapatan di PT Kartens Indonesia sudah cukup memadai. Dibuktikan dengan adanya bagan alir atau flowchart untuk pemesanan barang, penjualan, dan penagihan yang memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal. Pemisahan fungsi dilakukan secara jelas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sudah dijalankan, serta kebijakan dan praktik sehat telah diterapkan. PT Kartens juga memiliki struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan standar operasional prosedur tertulis. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang pertama, otorisasi oleh direktur utama masih dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi. Yang kedua, tidak adanya pemeriksaan mendadak dan badan pemeriksa yang terpisah. Yang ketiga, pengiriman barang hanya diotorisasi dan dengan cap tanpa tanda tangan pada formulir. Di sini ada studi kasus mengenai sistem pengendalian pembiayaan di PT Bank BRI Syariah Tbk. PT Bank BRI Syariah Tbk yaitu hasil akuisisi Bank Jasa Arta oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero pada tahun 2007 dan beroperasi sebagai bank syariah sejak 2008. BRI Syariah bertujuan menjadi bank retail modern termuka yang berfokus pada segmen menengah bawah. BRI Syariah ini mempunyai visi menyediakan layanan finansial yang beragam dan mudah dijangkau sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh BRI Syariah sudah diterapkan dengan baik, dari mulai permohonan pembiayaan sampai pencairan. Proses yang dilalui selalu berdasarkan sistem pengendalian internalnya. Walaupun sudah diterapkan dan sudah cukup baik, tetapi masih sedikit kurang efektif karena masih ditemukannya beberapa kelemahan atau masalah, yaitu masih banyaknya karyawan yang datang terlambat karena tidak diberi sanksi yang begitu berat, sehingga karyawan dengan mudahnya melakukan kesalahan yang sama, dan mengenali nasabah fiktif hanya dari by checking saja. Hal ini kurang sesuai dengan elemen sistem pengendalian internal pada penentuan resiko manajemen, karena hal tersebut dapat menyebabkan suatu tujuan bank tidak tercapai. Maksudnya, yaitu karena data dari by checking ini bisa saja tidak lengkap atau akurat,
sehingga ada kemungkinan data palsu lolos dalam proses verifikasi. Hal tersebut yang mengakibatkan bank tidak mencapai tujuan yang diinginkan, karena masih ada resiko yang signifikan dari nasabah yang memalsukan identitasnya dan pada akhirnya menyebabkan gagal bayar. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik, BRI Syariah ini perlu meningkatkan disiplin karyawan, memperkuat verifikasi calon nasabah, memastikan pemisahan tugas yang lebih baik, dan meningkatkan frekuensi pelatihan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal dan SOP dapat berjalan lebih efektif, mengurangi resiko, dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.